Tadi semua dengan menyatukan dualitas kita tadi yang selalu ke kiri ke kanan adalah menempatkan tangan di dada, ya. Tadi semua karena tujuannya adalah untuk tadi menyatukan jempol dengan jempol, semua jari ketemu di sini, ya. Maka kamu adalah masuk latih, napas masuk, napas keluar. Latih aja dulu, latih dulu. Jadi kamu niatkan tadi pada saat tadi, nah, maka tadi harus disambungkan dengan mandi tadi semua. Guyur la ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku. La ilaha illallah, sucikan tubuhku 3 kali. Guyur lagi, Allah Allah sucikan hatiku. Apa yang disucikan? Maka niatkan dengan air itu, ya Allah, dengan nur Muhammad pada air ini, dengan ma'unmu, maka aku mensucikan kekotoran yang ada pada kenajisan yang ada di dalam jantungku ini. Maka itulah ini semua, ya. Rasakan bahwa bersama jatuhnya air, maka jangan pandang air. Hanya Nur Muhammad yang mensucikan Nur Muhammad. Begitu. Ya tadi semua. Dan kemudian yang kedua, paling penting ini konsepnya. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah wa nusalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada panjenengan. Hari ini lebih sehat, hari ini lebih berkah, hari ini lebih bahagia, hari ini lebih sadar. Karena hidup itu adalah tentang sadar, sahabat, ya. Yang disebut sadar itu adalah kesadaran si jiwa, ya, yang sekarang sudah menjadikan perjalanan kita manusia ini lupa pada Allah. Karena kita ini ada 2 bagian, sahabat, ada zahir, ada batin. Bagian yang batin adalah ruh kita yang ditiupkan oleh Allah pada kita. Tapi ditiupkan itu adalah bukan ruhmu, tapi ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Untuk kita berkomunikasi dengan Allah, untuk kita tersambung dengan Allah, dan untuk kita pulang kepada Allah. Itulah ruh Allah. Jadi bukan ruh kita. Ruh tidak ada pada tubuhmu. Karena ruh itu adalah sama seperti Allah. Dia tidak di atas, tidak di depan, tidak di belakang. Tapi dia adalah meliputi yang disambungkan oleh dirimu dengan nafasmu. Tadi semua. Napas sirullah, napas nurullah, sahabat. Maka itulah sahabat, marilah kita adalah pagi hari ini adalah berterima kasih kepadanya. Karena hubungan kita dengan Allah, ya sahabat, adalah biar selalu nyata semua. Karena pada dasarnya yang disebut kesadaran, pada saat kesadaran itu adalah naik, berarti adalah kematian kepada diri kita. Kalau kita adalah yang ada 50%, maka kesadarannya 50%. Bahasanya begitu. Kesadaran 50% itu sudah bagus, sahabat. Artinya bahwa kamu sudah semakin sadar, semakin lebarlah dadamu itu. Artinya semakin sucilah dadamu itu. Jadi di sodnya, di dada ini semua. Maka pada saat itu berarti sudah berkuranglah kesulitanmu. Berhilanglah masalahmu. Itulah luar biasanya. Maka pagi hari ini sahabat, sesuai dengan kebetulan Abah sekarang udah ada banyak tamu juga, dan dari Kalimantan, ada yang dari Palembang, ada yang dari Bandung, ada teman-teman yang juga sudah datang dari Surabaya, ya, yang sudah pada hadir pada pagi hari ini di majelis Abah, yang insya Allah nanti malam mengikuti acara Dzikir At-Taqoh.
inilah ya, jadi dari pelajaran yang ada dari pertanyaan Abah, gunakan pertanyaan mereka. Karena pertanyaan mereka barusan ke Abah sebelum Abah live ini adalah tentang kesadaran, tentang liko tadi semua. Bagaimana untuk melatih liko, kemudian yang kedua, kalau kita sudah liko, apa tandanya, gitu kan dari semua. Ya, sebetulnya kita ini kayak pertanyaan si ibu ini depan saya barusan, ya dia mengatakan liko adalah dikira Allah itu adalah seperti jeleg aja hadir di hadapan. Nah itu kan, nah ini. Maka kita harus paham ya tentang makna liko yang kita akan bangun tadi semua. Maka tapi sebelumnya adalah karena kita adalah liko, selalu liko sebetulnya gitu. Tidak mungkin berpisah antara khalik dan makhluk kata Abah. Al-khalik wal makhluk abid tadi semua ya. Kemudian wahid, kemudian al-abid wal ma'bud wahid tadi semua. Itulah tadi. Nah, kemudian juga adalah ar-razik wal marzuk ya, yang memberi rizki dan yang menerima rizki adalah wahid sebetulnya. Seperti gelas kaca dan kaca. Dia tidak pernah berpisah tadi semua ya. Sebagaimana adalah apa namanya asbak kayu dan kayu ya. Dia tidak pernah berpisah. Tapi jangan kamu menganggap bahwa penyatuannya itu seperti pemahaman hulul dan ittihad ya. Maka disinilah sahabat insya Allah pagi hari ini kita akan ajarkan cara sederhana untuk belajar berjumpa dengan Allah. Kenapa harus kita berjumpa dengan Allah? Karena kita harus pulang pada Allah. Dan tidak ada yang manusia yang bisa pulang pada Allah sebelum dia berjumpa di sini. Itulah maka kenapa kita di awal perjalanan itu menghidupkan hati yang mati. Karena yang disebut mati itu sahabat kita harus paham mati menurut Allah dan hidup menurut Allah. Mati menurut Allah adalah pada saat manusia itu walaupun bisa makan, bisa minum, punya rumah tangga, tapi dia tidak terkoneksi dengan Allah, tidak menyadari kehadiran Allah pada wujudnya, pada sifat 20 yang ada pada dirinya. Tadi, sebagaimana Allah itu ar-razik, ar-razak, maka kamu al-marzuk. Adalah bagaimana pemberi rizki dan penerima rizki adalah kamu. Kamu sadari itu semua. Maka sesungguhnya kamu bersama zat yang maha gagah. Zat yang maha tunggal. Yang tidak pernah berpisah. Dan dalilnya kita tidak berpisah. Allah sendiri yang menyampaikan. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qorib. Aku itu maha dekat. Sedekat apa kata Allah? Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku lebih dekat padamu, lebih dekat lagi leher dan ulat leher. Tadi, bagaimana dekatnya? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Aku selalu bersamamu, apapun yang kamu lakukan. Karena wayang tidak akan pernah bergerak sedikit pun kecuali pada gerak dalam. Nah, tapi masalahnya geraknya ada pada dirimu atau pada gerak Allah. Nah ini, kita harus bedakan mana gerak jasad, mana gerak jiwa, mana gerak ruh, sahabat. Nah, manusia sekarang bukan pada gerak ruh. Bahkan ruh adalah digeret-geret untuk mengikuti kehendak si jasad dan si jiwa. Karena jiwa itu juga ruh sebetulnya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, maka manusia yang paling rendah, manusia yang paling tidak bahagia adalah pada saat manusia jasad. Manusia jasad itu adalah karena pada dasarnya, pada saat kamu adalah manusia jasad, berarti kamu yang wujud, maka sesungguhnya Allah itu menjadi Adam, tidak ada bagimu. Nah disinilah bagaimana kita nanti melatihnya, supaya kita latih, karena segalanya butuh latihan sahabat ya. Dan masalahnya, sebagaimana pertanyaan barusan si ibu adalah, apakah Abah bisa membuka, menyambungkan, hanya caranya saja. Kembali Allah sendiri yang mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akan bahwa kita, kata Allah, aku tidak bisa. Allah sendiri tadi, karena kenapa Allah itu seolah-olah terhalang oleh makhluk? Allah tidak terhalang oleh makhluk. Kita terhalang oleh diri kita. Maka disinilah yang Abah sering dalam hikam, dalam apa semua ya, bahwa sesungguhnya tidak mungkin Allah itu terhijab oleh apapun, ya. Tetapi yang terhijab adalah adalah kita menghalangi diri kita. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'a. Di antara bukti bagimu atas adanya kemahakuasaan ialah bahwa dia menghalangimu dari melihat Allah
dari liqa dengan Allah dengan apa yang tidak ada di sisi Allah. Tadi semua, ya dirimu itu, badanmu itu yang tidak ada di sisi Allah. Maka karena dalam pandangan sisi Allah, kana Allahu syai'an ma'ah wa huwa la'ana ma'alaihi kan. Dahulu dia itu ada sendiri dan sekarang pun sendiri. Berarti kalau begitu, persoalannya di diri kita. Wujud kitalah yang menghalangi Allah. Keberadaan diri kita. Itulah dalam sifat 20 kalian pelajari dengan baik. Kenapa Allah itu muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat kita. Itulah maka harus difahami. Maka itulah tentang kesadaran. Yang disebut kesadaran ya adalah sempurna, fitrah manusia itulah kesadaran. Ruh kesadaran itu. Di pada saat ruh dimasukkan ke dalam jasad, nah, kemudian jasad mengambil alih sahabat, terutama setelah usia 7 tahun. Maka hilanglah pada saat engkau sudah mulai belajar berpikir, tadi semua, sudah mulai belajar banyak keinginan, sudah mulailah tadi semua rasio kuasa si jasad itu naik. Kapan mulainya? Sejak dia mengisap susu ibu, sahabat. Itulah mulai awal si jasad dikenalkan, ruh disambungkan, atau dengan mengikuti keinginan-keinginan si jasad, itulah yang membuat akhirnya kematian kepada manusia. Itu sebenarnya. Jadi semakin besar ada kuasa pada jasad, maka tadi kata Abah, orang yang paling tidak bahagia itu adalah makhluk jasad. Karena dia makhluk jasad berarti dia yang wujud, dia yang hidup, dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang disitulah kamu telah memutuskan hubungan dengan dirinya. Maka disinilah adalah latihan-latihan yang harus kita. Tapi sebelum latihan, pahami dulu konsepnya. Ya, pahami dulu. Karena Allah tidak terhalang oleh apapun. Maka di dalam hikmah yang lain Allah banyak berkata tentang bahwa Allah itu tidak akan terhalang. Nah inilah maka kenapa dalam hikmah yang lain pun dikatakan la tadlub minhu ayyukhrijaka min halatin ya min halatin liyasta milaka fima siwaha. Jadi falau aroda lasta malaka min ghairi ikhrajin. Jangan engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari suatu keadaan. Tuh. Maka tadi kata Abah, dengan Allah itu harus mengerti. Jangan engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari keadaanmu hari ini. Apapun keadaanmu, gitu loh. Karena pada dasarnya, apapun yang sedang kamu alami hari ini adalah ada di dalam genggamannya. Tadi semua. Sampai kamu merubah dirimu sendiri. Jadi, di sini juga jangan salah artikan kalimat ini adalah apa? Dia menghendakimu, niscaya dia akan benar-benar mengerjakanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan itu. Jadi sebenarnya kita ini jangan, ini kalau di dalam hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir. Hentikan, rehatkan dirimu dari mengatur dirimu yang sudah diatur oleh selain dirimu. Gitu, paham itu kalimatnya. Ya. Makanya dalam hikmah yang ketiga, dalam hikam itu adalah sawabikul himami. Sawabik, ya. Sawabikul himam, dalam hasrat yang tinggi. Nah, sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Tidak akan bisa merubah takdirmu. Nah disinilah kamu tidak bisa tadi semua ya. Maka di sini halus sahabat terus harus dipahami dalam masalah ini. Sesungguhnya adalah apa namanya kamu jangan meminta kepada dia mengeluarkanmu adalah dari apa yang sedang kamu alami hari ini. Janganlah engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari suatu keadaan agar dia mengerjakanmu dalam keadaan yang lain. Itu kan tadi semua kan manusia itu market thinking. Pada saat dia lagi mengerjakan begini, dia akan lari kepada pekerjaan yang lain. Jadi hari ini, maka kata Abah, hidup ini adalah saat ini, bukan kemarin atau bukan besok. Tapi manusia kebahagiaannya dirusak dengan yang kemarin. Dan manusia juga dirusak kebahagiaannya dengan esok. Pada kemarin adalah sudah lewat dan esok belum tentu kamu lewat. Maka disinilah kerusakan manusia, kehilangan kebahagiaan karena dia terlalu berpikir masa lalu yang membuat dia sedih dan berpikir adalah ketakutan yang karena dia berpikir masa depan. Inilah salah satu cara yang pertama adalah dilatih. Harus dilatih sahabat. Melupakan masa lalu dan juga jangan takut dengan masa depan. Karena hidupmu hari ini. Seolah-olah kata Allah, kamu tuh sedang bersamaku sekarang. Kenapa kamu berpikir kemarin? Kemarin itu ada has been past tense dari semua ya.
Semuanya udah lewat. Dan semuanya ada dalam genggamanku, pengaturanku. Aku ya tahu yang terbaik untukmu, sahabat. Maka disitulah kemudian dikatakan oleh dia, tidak semua yang nampak buruk di mata kita adalah buruk. Maka wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu anggap tidak baik itu adalah baik. Ya. Sakit, rugi, dan lain sebagainya. Dan boleh jadi yang kamu suka itu ternyata buruk dari semua. Ya. Maka disinilah yang harus dipahami kita dengan hukuman kita. Ya. Hubungan kita dengan Allah, sahabatnya. Nah, kemudian juga akibat dari kita sebenarnya adalah karena kita tidak mengerti dari semua, maka dikatakan lagi oleh Syaikhul talabuka minhu ittihamun lah wa talabuka lahu ala ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Dari semua. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Karena bagaimana mungkin si Marzuk tadi semua. Sementara dia hidup dengan si Razik, Allah lah Ar-Razak, Ar-Razik, dan kita adalah Marzuk. Segala apa yang bicara tentang rizki sesungguhnya. Maka Abah sering katakan adalah, menurut Imam Ghazali ada rizki itu 4. Rizki maksum, rizki madmun, rizki mamluk, rizki mau'ud. Dari semua, ya. Maka jangan selalu mencari rizki yang mamluk. Ya, kamu paksakan sesuatu yang bukan rizkimu. Engkau hanya akan dibuat lelah dengan itu. Yang penghujungnya akan hilang semuanya. Karena engkau memaksakan sesuatu yang bukan bagianmu. Ya. Kalau Allah, ya kan jelas Allah itu sayang padamu. Karena Allah sayang padamu, maka ya hilangkan semua. Ya. Karena itu membahayakan kepada dirimu. Jadi tadi lagi, sekali lagi kata Abah. Yang harus kita pantaskan itu bukan isinya. Karena tadi isi itu udah otomatis sebetulnya. Karena kita ini sedang terhalang oleh Tuhan yang Maha Kaya. Jadi nggak usah kamu teriak-teriak, minta kamu dirubah tadi semua. Tetapi yang harus kamu rubah adalah kesadaran dirimu. Bagaimana merubah kesadaran dirimu tadi? Merubah kesadaran dirimu adalah dilatih dengan dia menyadari sepenuhnya aku adalah makhluk, dia khalik. Makhluk dan khalik tidak bisa berpisah. Bagaimana disebut khalik kalau nggak ada kamu? Berarti jelas keberadaan kamu ini keberadaan yang sudah direncanakan oleh dirinya. Kamu itu bukan sesuatu kebetulan. Nah kata Abah, we are the champion. Setiap diri adalah umat yang luar biasa. Limited edition setiap orang. Setiap orang punya kelebihan. Maka tadilah di dunia ini kalian saksikan. Ada orang yang kelebihannya di kaki jadilah pemain bola. Kelebihannya di tangan jadi badminton, voli, tenis, tinju. Jadi semua kelebihannya di mata jadi sniper, penembak jarak jauh, pemanah. Kelebihan di mata itu. Kelebihannya di telinga, dia bisa menjadi QC dengan telinganya. Meng-QC TV segala suara-suara ya. Kemudian ada kelebihan lagi di mulut adalah dengan lidah. Tadi semua jadilah chef ahli makanan. Lidahmu bisa dilatih bagaimana. Nah ini adalah pelajaran kita dibelibihkan oleh Allah. Ada lagi kelebihannya adalah di jakunnya. Maka kamu diberikan suara, jadi kori, jadi penyanyi, dan lain sebagainya. Ada lagi kelebihannya adalah di masal, di kulit, di ototnya. Itulah manusia nanti jadi binaragawan, jadi apa semua. Karena tadi Razik dan Marzuk. Itulah cara dia memberi rizki padamu bisa lewat matamu, bisa lewat telingamu, bisa lewat mulutmu. Tadi kayak penceramah, apalagi penyanyi dan lain sebagainya. Ada lagi dengan pikirannya. Misalnya manusia itu ketajaman dalam berpikir. Tadi semua. Jadilah saintis, jadilah peneliti, jadilah ahli dan lain sebagainya. Itulah sebetulnya kehadiran dia pada dirimu. Tetapi dia ada pada wujud Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad pada setiap orang itu letaknya beda-beda, sahabat. Ya. Itulah yang membuat hebat setiap manusia itu karena adanya nurnya, Nur Muhammad itu. Pada Nur Muhammad seperti Abah ada di hidung. Maka hari ini kalau Abah mau kerja, bahkan dari 20 tahun yang lalu sejak Abah keluar tahun 2005 bekerja, adalah dengan gaji 85 juta tahun 2005 Abah tinggalkan. Karena Abah sudah mengerti tentang hukum rizki tadi semua ya. Tetapi kita sudah harus mengerti
Di mana letak Nur Muhammad pada diri kita? Tadi Abah itu di hidung, sahabat. Jadi Abah itu dianggap adalah memiliki hidung yang tajam tadi semua ya. Ya kalau di binatangnya anjing lah gitu kan tadi semua bisa ngendus. Di mana ada narkoba, di mana ada benda ini, di mana ada mayat. Nah, itu juga sama tadi semuanya pada dasarnya. Ada maziah dari Allah kepada setiap manusia. Maka itulah setiap manusia itu limited edition dari semua. Maka itulah kenapa makna ibadah bukan menyembah. Ibadah yang bunuh ibadatan mengabdi. Untuk apa Tuhan menciptakan kamu? Cuma sayang manusia ini sekarang sok tahu gitu kan tadi. Banyak meminta, banyak mengatur, pergi ke kanan, tahu rezekinya di kiri. Padahal hanya sejengkal di kiri dia geraknya ke kanan. Padahal hanya sejengkal di belakang dia, malah dia ke depan. Nah disinilah karena kamu tidak tenang, sesungguhnya. Karena kamu nggak percaya, milih percaya pada dirimu. Milih percaya kepada apa monkey thinking yang datang pagi, pergi sore. Maka kamu tidak akan berpikir lari-lari, loncat-loncat kan tadi semua. Nah inilah sahabat nanti kenapa perlu melatih liko, menenangkan dirimu. Karena kalau Allah menghendaki mengeluarkanmu dari hari ini, kalau anggap yang keluar yang kamu inginkan itu baik, sudah diberikannya. Atau bisa jadi yang kamu beri itu tuh semuanya baik. Persoalannya adalah ada pada diri kita, kemampuan. Kalau kita diberi yang kamu inginkan itu merusak jiwamu, Allah tahan. Karena Allah itu udah hukum sunatullah, hukum tarik menarik, tolak menolak. Jadi betullah di sini apa yang dikatakan oleh Allah, Allah tidak akan merubah kamu. Allah aja nggak mau merubah kamu, sampai kamunya yang berubah. Kata Abah perumpamaan Imam Ghazali seperti peles kecil, ya gelas besar, ember dan bak. Manusia itu selalu minta isi. Gitu loh. Manusia itu selalu minta isi, tapi dia tidak menyadari kapasitas dirinya. Apa yang disebut kapasitas itu? Kesadaran dirinya. Apa itu disebut kesadaran? Adalah kelupaan yang ada pada dirinya. Yang disebut kesadaran itu dari semua. Ya. Jadi Pak Dedi diam, Pak Dedi jangan budagi di gue didinya, liar ninggalina dari semua. Ya. Ya. Jadi kesadaran dirinya. Ya. Jadi yang dimaksud apa itu kesadaran? Tadi adalah pada saat kamu ada pada posisi kamu. Tadi semua. Ya. Pada saat kamu ada pada nafsumu, itu berarti kamu tidak sadar. Karena kau tidak sadar sebetulnya ada yang menggerakkan kamu, yang menghidupkan kamu. Lihat surat Ar-Rahman di penghujung ayat. Bagaimana Allah sayangnya kepada kita. Sampai dia ulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi semua. Tapi karena manusia justru nggak ingat itu yang Allah sudah siapkan untuk dirimu. Maka sebenarnya kalau seandainya kamu mau, maka inilah akhirnya manusia banyak berbuat capek, tidak ada hasil. Dalam hikam, ijtihaduka, fima duminalaka, wataksiruka, fima tuliba minka. Dalilun alantimasi al-basirati minka. Kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang kamu lakukan, sungguh-sungguh dalam perkara yang sudah ada padamu. Tadi semua, ya. Yang sudah dijamin. Bahkan sebenarnya kata Abah, diri setiap manusia ini adalah ibarat handphone yang maha canggih, Pentium, kalau komputer Pentium 1.000.000 gitu manusia itu. Maka kamu bisa mengingat memori, bahkan kalau komputer aja tidak mampu menampung sebanyak data, kamu bisa menampung. Maka kamu bisa ingat dari usia 2 tahun apa yang pernah kamu alami. Nah, tapi sayang, apa yang dialami manusia hari ini menjadi catatan keburukannya. Nah inilah sahabat yang menjadikan manusia banyak kendala. Karena betapa banyaknya catatan-catatan di cermin kolbu kita tentang adalah dunia ini pada kita. Nah itulah yang untuk melatih kesadaran itu. Satu, membersihkan itu dengan zikir. Baik zikir jahar maupun zikir khofi. Yang kedua adalah dengan melatih menaikkan frekuensi kesadaran. Dengan melatih frekuensi kesadaran adalah kamu dengan belajar diam. Dari semua. Ya. Maka disinilah juga syaitan ilangnya tolah buka minhu itihamun lah. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Tadi kamu menuduh meminta itu. Disinilah manusia tidak sadari. Maka itulah kenapa doa itu adalah yang kedua selain diartikan meminta adalah menghadirkan. Justru tadi karena bagaimana cara menghadirkan? Pada saat kamu adalah 90% berarti dia kesadaran itu hanya 10%. Dan Abah sudah sampaikan, setiap kelahiran manusia di dunia ini hanyalah 12% kesadaran. Kemana sisanya? 88 pada kesadaran jasad.
Nah, disinilah menjadi penghalang jasad. Allah tidak terhalang oleh jasad kita. Kitalah yang terhalang oleh diri kita. Tadi yang dikatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhana an hajabaka anhu mimma laysa bimaujudin ma'ah. Ya. Di antara bukti bahwa adanya kekuasaan Allah pada dirimu pada saat tadi adalah si Rozik dan Marzuk. Si Marzuk itu hilang kesadaran, maka kepada Rozik yang sebenarnya Rozik itu adalah dia juga. Antara si Kholik dan makhluk sebetulnya adalah dia itu makhluk ya tidak berpisah wa makum dengan Kholiknya. Tadi semua ya. Sebagaimana kata Abah, gelas kaca dengan kaca. Pada kesadaran pada si gelas kaca, hilanglah dia kesadarannya pada kaca itu. Kehadiran kaca sebagai robnya. Tadi semua. Tadi sebagai sumber kepada dia. Sumber hidup. Bahkan disitulah kamu hanya si gelas kaca itu bisa melihat, bisa mendengar. Seolah begitu. Tadi. Karena dia tidak berpisah dengan dirimu. Tadi semua. Tapi dialah. Bukan, nanti jangan juga diartikan bahwa dia ada di dalam dirimu. Dan ada di luar dirimu. Nah inilah yang harus dipahami dengan Allah dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Berarti sesuanya adalah sesungguhnya adalah hanya frekuensi. Nah bagaimana sih memandang jauh dan dekat seperti itu? Kan adanya di pikiran. Pada saat kamu duduk di atas pesawat, bersebelahan dengan orang, begitu dekatnya kamu. Tapi sebenarnya kamu jauh secara pikiran. Jauh secara pikiran. Kenapa? Walaupun dia bersentuhan denganmu, bahkan bersenderan. Tapi kamu jauh. Nah disinilah ngomongin dengan Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Tapi kamu pada saat di pesawat itu sudah berpikir adalah kekasihmu yang kau cintai. Bahkan nampak di mata kamu orang-orang yang hadir di situ kayak kekasihmu semua. Tadi semua. Itu orang yang sudah bisa melatih. Ya kamu bisa latih. Kamu di bus, duduk sama orang. Coba. Kamu tuh jauh sama dia walaupun rapat badanmu itu. Ya. Nah disinilah dengan Tuhan itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Tapi kamu begitu dekat dengan keluargamu yang mungkin ada di Turki. Karena dia ada di hatimu. Tuh sahabat. Demikian pula jauh dan dekat dengan Allah itu jauh pada saat kamu sudah tidak ada dia. Karena ada kamu. Dekat pada saat kamu hilang. Sadarkan, hilangkan keberadaan dirimu. Maka disebut dekat, ada tajalinya Allah. Hilangnya kamu. Nah tadi hilangnya tentu akan memiliki frekuensi. Kalau kamu hilangnya 20%, maka dia hadir 20%. Itu dah. Itu. Kamu taholi 20%, dia tahali 20%. Sampailah dia tajali nanti. Jadi untuk tajali itu, karena liko itu harus tajali dulu. Tapi tajali itu harus dari tahali. Tahali. Tahali itu dari taholi. Harus taholi dulu. Seberapa persen yang kamu taholi? Apa yang kamu taholikan? Sifat-sifat yang bukan sifat dia. Dan jangan kita mengakui sifat dia menjadi sifat kita. Itu taholi. Di antaranya. Karena sekali lagi kata Abah. Sebelum dia itu tadi. Pada saat dia itu adalah dalam kegoiban. Goibul, goib, syirru, syir. Maka dia itu adalah ingin tajaliyat, ta'ayyunat. Kemudian adalah tanazzulat tadi semua. Maka dia itu adalah bagaimana hadir tadi semua ya. Itulah antara taholi itu bagaimana dia melahirkan sifatnya itu Asmaul Husna semua. Tercurahlah dia pada sifatnya yang disebut Asmaul Husna itu. Bagaimana dia itu bernama Allah. Kemudian bagaimana dia nanti adalah Rozak, dia Rozik. Nah, karena dia itulah, disitulah kamu harus mengerti. Sifat mana yang kamu mau dari dia. Tadi semua. Sifat mana yang kamu mau dari dia. Tadi semua. Ya. Maka sifat yang kamu mau itulah yang kamu harus hadirkan. Misalnya dia Rozik, Rozak. Sadari kamu sebagai marzuk. Dia Rozik, kamu marzuk. Dia Kholik, kamu sebagai makhluk. Maka disinilah abid wal ma'bud. Tadi semua. Maka ini kesadaran ini sahabat. Jadi sekali lagi tadi ya. Jadi bukan dekat jarak tubuhnya. Tapi kesadarannya. Bagaimana dekatnya kesadaran tadi? Seperti kamu duduk di pesawat. Begitu rapat. Tapi kesadaran kamu dengan dia jauh. Atau seperti kamu. Rumahnya di samping pemancar radio Prambos. Tapi kamu adalah frekuensinya nggak tahu. Kamu sedang mendengarkan radio Gangga misalnya gitu. Yang ada di Bogor misalnya. Padahal rumah kamu di samping Prambos. Kamu tetap tidak akan dengar suara Prambos itu. Bukan Prambos itu dalam menghalangi kamu. Kamu yang menghalangi dirimu sendiri.
Itulah maksud tadi mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhana. Dari semua. Allah, dia antara bukti atas kekuasaan Allah itu, dia menghalangi adalah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah, dari segala perkara yang tidak ada di sisi dia. Tuh. Jadi pada dasarnya yang disebut merasakan kehadiran itu menyambungkan frekuensi. Nah, salah satu untuk melatihnya adalah dengan menerapkan dari sifat Asmaul Husna yang 99 itu, maka kita pertama adalah takholi, sifat-sifat yang bukan sifat dia. Sifat madmumah, pembenci, pendengki, iri. Maka tadi Abah sudah ajarkan. Nanti akan Abah ajarkan lagi adalah dengan tarikan napas, menahan napas, tarikan napas, nahan napas, menarik energi yang positif, mengeluarkan energi negatif pada dirimu. Mengeluarkan keberadaan kamu yang palsu, aku palsu itu. Karena aku palsulah yang tidak sadar itu. Aku palsulah yang tidur itu. Aku palsulah yang mabuk itu sehingga tidak boleh sholat wala taqrabu sholat wa antum sukara. Karena kamu masih junub kepada Allah. Itulah junub, itu adalah hubungan tadi. Ya. Bagaimana hubungan? Maka ibadah ya'budu ibadatan itu mengabdi kepada Allah. Nah, adapun meningkatkan pengabdian tadi, sadari kehadirannya. Bagaimana menyadari kesadarannya? Tahanlah kesadaran dirimu, keberadaan si jasad. Maka itulah di agama-agama lain diajarkan untuk semedi, untuk yoga, untuk tai chi, dari semua ya. Kalau dalam bahasa Islam, dikir napas, dikir hopi, dikir jahar, dikir sir. Tapi walaupun orang nyebut-nyebut, tapi di samping, tapi selama kamu tidak sefrekuensi, bukan masalah nyebut. Disinilah konsep yang harus bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana cara tadi semua? Adalah ini gelas kopi hitam. Kita tumpahkan. Karena selama kamu yang kamu, maka dia tidak ada. Takholi. Yang ditaholi adalah sifat madmumah. Sifat-sifat yang bukan sifat Allah. Karena Allah sudah bikin patokan. Nama dia itu 99. Nama yang indah semuanya. Ya. Dan nama yang baik semuanya. Dan itulah maka kenapa dia disebut kholik. Maka dia butuh makhluk. Seolah-olah begitu. Karena batalah dia sebagai kholik pada saat dia tidak ada makhluk. Dari semua. Ya. Batalah dia sebut rozik pada saat tidak ada marzuk. Batalah dia sebagai, di mana disebut ma'bud kalau nggak ada abid, itu semua. Maka disinilah tentang kisah syahadat sejati yang awal. Pada saat siapa hamba, siapa Tuhan. Itulah tentang pada saat dia terjali pada Muhammad, Nur Muhammad. Maka di awal Nur Muhammad mengaku sebagai Allah. Karena dia harus menegaskan siapa abid, siapa ma'bud. Siapa hamba, siapa Tuhan. Dari semua sahabat. Ya. Inilah kisah syahadat yang pertama. Maka kata Abah, yang pertama menyebut nama Allah itu Muhammad. Dan yang pertama menyebut nama Muhammad itu Allah. Tapi Allah dan Muhammad adalah diri yang satu, sahabat. Nah ini dari kesadarannya adalah dirubah. Ya, tadi. Maka pada saat tolabuka minhu ittihamunlah wa tolabuka lahu adalah ghaibatun minka anhu wa tolabuka li ghairi qillati abahayaika minhu wa tolabuka min ghairi li wujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu terhadap dirinya. Nah, tadi bukan mencari Allah. Karena Allah tidak kemana-mana. Hilangkan kesadaran keberadaanmu, dia ada. Gitu aja, sesederhana itu. Maka nanti prakteknya sederhana. Prakteknya mudah sebetulnya. Dan dia memang menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Maka itulah kenapa Allah dalam Al-Quran menggunakan yusrun dalam kemudahan. Bukan sahlun. Kemudahan yang membutuhkan syarat. Maka disinilah sebetulnya Allah itu Ar-Rahmani. Memberikan nikmat besar di dunia ini semua. Tadi semua ya. Itulah kata Abah juga. Kisah neraka yang banyak di belakang itu hilang dengan sendirinya pada saat kamu kenal dengan Allah. Tadi semua. Pada saat Allah bicara dalam di pertengahan surat Ar-Rahman tentang neraka, Waqi'ah, Al-Haqqah dan itu tidak ada nanti. Karena itu dia sedang bercerita tentang dirinya. Kamu mau pilih bagian mana dari diriku? Tuh. Walaupun semuanya itu adalah yang kisahkan itu di sini semuanya. Kalau ngerti menafsirkannya tadi semua. Tadi begitu Quran ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim, hapus tuh semua. Neraka wel, neraka sakor, neraka jahanam, neraka jahim, neraka apapun. Pada saat kasih sayang itu sudah datang padamu, maka hilanglah kebencian itu. Seperti itulah perumpamaannya.
Tadi pada saat kenyang itu sudah datang, hilanglah lapar itu. Tadi lapar menyakitkan. Allah sedang bicara lapar, seolah-olah sangat lapar, sangat lapar, sangat lapar. Datang makanan, hilanglah lapar itu. Begitu sebetulnya yang Tuhan ceritakan tentang neraka itu. Bukan sebenarnya seperti itu. Ya. Karena dia ingin menunjukkan aku loh yang ada. Pada saat dia bicara, karena memang Allah itu harus menceritakan begitu di Quran itu. Karena dia pada sisi jalalnya, sisi qaharnya, sisi jamalnya, sisi kamalnya. Sisi kelembutannya dan sisi kekasarannya. Dia pun cerita tentang kekasarannya. Tapi kekasaranmu itu hilang pada saat engkau sudah cinta. Itulah kamu bisa rasakan, kata Abah juga. Kenapa kita di penghujungnya adalah cinta. Kenapa penghujungnya adalah dada. Di dada ini harus ada cinta. Dan cinta diperlambangkan dua hati yang begitu. Kayak buah apel gitu. Pada dasarnya itu satu. Nurullah dan Nur Muhammad, cinta. Itulah karena setelah cinta tak ada neraka. Semua pasangan mau jadi indah semuanya. Tadi. Itulah kenapa orang selalu bilang, orang sedang mencinta tai kotok asa coklat, tai ayam terasa coklat. Tapi pada saat orang sudah membenci, coklat terasa tai ayam. Maka kekasih suamimu, istrimu yang begitu kau cintai, begitu indah di matamu, sempurna. Tapi pada saat kamu benci, nampaklah semua keburukannya di matamu. Begitulah Tuhan berkisah tentang surga dan neraka pun ada bedanya. Saat kau pandang dulu adalah sebagai surga, tapi pada saat kebencian sudah muncul, yang nampak adalah keburukan. Itulah kenapa Allah ajarkan di dunia ini adalah dua makhluk yang bentuknya sama, walaupun rupanya beda, punya dua sungut yang sama. Itulah lalat dan lebah. Satu hanya tahu kebaikan, saya hanya tahu surga, yang satu hanya tahu neraka. Begitu. Ya. Maka bagi lalat itu nggak tahu surga. Begitu terbang dia yang dicari keburukan. Orang yang buruk akan mencari keburukan. Seumpama lalat tadi. Tapi orang yang baik seperti lebah, dia tidak mengerti yang buruk. Karena begitu terbang kemanapun, kata Abah, walaupun hamparan kebun bunga, hamparan kotoran bagi lebah, ada satu bunga yang tumbuh di atas kotoran itu, dia tetap akan hinggap di tempat itu. Maka sebetulnya keburukan yang muncul dari dirimu pada orang lain itu ada pada dirimu. Kebencian yang ada pada hatimu itu pada orang, kau tampak orang itu buruk di matamu, sebetulnya keburukan itu ada di hatimu. Karena engkau adalah masih lalat. Semua, ya. Walaupun nanti lalat juga ada gunanya. Karena itulah selalu yang Allah Rabbana khalaqta hada batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Pasti ada baiknya, ada hikmahnya. Nah, disinilah cara melatih kita nanti kesadaran dari semuanya. Karena tubuh kita masih bersifat ulat, bersifat lalat hitam. Kalau kamu tubuh ini hari ini susah rezeki, susahin, kamu tuh masih lalat sebenarnya. Sehingga tidak siapa yang salah? Ya dirimu. Itulah Allah katakan. Allah bisa menghalangimu dari perkara yang tidak ada di sisi Allah. Ya. Itu ya sahabat, maka dikatakan lagi di sini adalah pada saat engkau meminta pada Allah berarti menuduhnya. Bagaimana gelas kaca ini yang dia wujudnya juga karena kaca tadi meminta pada Tuhan. Karena dia nggak tahu Tuhannya itu apa. Ternyata Tuhan ya dirinya juga. Maka tadi inna rabbaka atau binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Itulah kenapa Tuhan tadi karena kamu karena bisa makan, bisa minum, bisa ngangkat, bisa melihat, bisa mendengar. Ya tadi ya Tuhan itu siapa? Tadi. Tetapi Tuhan yang sebenarnya Tuhan Allah. La ilaha illallah dari semua. Ya. Jadi kalau ada gelas kaca, dia teriak-teriak minta, ya Tuhanku kaca. Yang tahu kaca itu dia juga. Maka tadi itu contoh Pak Edgar, ibu ini datang, satu dari Palembang, satu dari Bandung. Pada saat ingin dia ke sini, rezekinya datang sendiri. Hanya 1 hari saja. Dulu kayaknya dalam pikirannya nggak mungkin saya ke Abah Setu datang. Itulah kamu harus berani menyadar. Tapi bagaimana caranya itulah nanti. Maka kenapa harus dibangun kesadarannya. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Nah itulah semudah itu sebetulnya liko itu. Maka kata Abah merubah nasib itu semudah kamu bernafas kalau nanti sudah mengerti.
Karena itulah mamin nafasin tubdihi ila qadarun pika. Setiap napas yang kau tarik ada takdir yang kau buat. Tapi sayang manusia itu tadi seperti lalat. Tadi takdir yang ditariknya hanya keburukan. Kamu adalah lebih memilih tidak sadar daripada sadar. Tadi semua. Bagaimana memilih tidak sadar? Tadi banyak minta. Banyak minta itu sebetulnya kamu mabok sebenarnya. Tadi semua. Maka itulah saya toilah katakan, tolabuka minhu itihamunlah wa tolabuka lahu adalah ghaibatun minka anhu wa tolabuka li gorhi li qillati hayaika minhu wa tolabuka min gorhi li wujudi bu'dika anhu. Tadi semua. Jadi sebagai kegaibanmu terhadap engkau meminta kepadanya adalah karena engkau rasa tidak ada sedikitnya rasa malu. Oh, wujud dia wujud, dia hidup yang hidup tadi semua ya. Nah disinilah sahabat yang harus dipahami. Dan engkau mencari kepada selain Allah karena engkau jauh darinya. Itulah sahabat. Maka melatih kesadaran itu adalah dengan duduk yang tenang. Abah sudah ajarkan bagaimana menyatukan dualitas. Tadi semua tahapan-tahapannya coba ikuti. Betapa dia itu semudah bertemu dengan dia semudah kamu nahan napas itu. Karena innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu nggak bisa melihatnya, berjumpa dengannya kecuali kamu mati. Nah, mati bukan mati, tapi adalah melatih mematikan kesadaran, melatihkan alam bahwa sadarmu itu tadi semua supaya yang ada sang kesadaran itu. Bagaimana nanti rasanya si ibu tadi udah nanya, ketenangan, kedamaian. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak takut, maka pantas ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yazan. Hilanglah rasa takut itu. Kenapa hilang rasa takut? Karena kamu sudah merasakan kehadirannya. Seolah-olah wahai hambaku, seolah-olah tubuhmu berkata, jiwamu berkata, jangan takut, la tahzan, innallaha ma'ana, aku bersamamu. Segalanya aku. Nah itulah. Maka kemarin Abah sudah ajarkan tawajuh, tafakur, tadzakur, kemudian adalah termasuk adalah tawakul semua ya. Tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Itulah dengan menyadari kehadiran dia secara tauhid. Jadi tawajuh tadi dengan tawajuh ya. Tawajuh adalah menekuk lidah, merapatkan gigi. Menahan tadi semua. Sebelumnya prosesnya Abah sudah banyak ajarkan sebetulnya. Jadi pertanyaan ini sebetulnya bagi orang yang sering nonton Abah harusnya sudah jadi catatan. Dan dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan percuma. Kamu belajar teori naik sepeda. Tapi kamu nggak praktek tetap nggak bisa. Kamu baca kitab kayak apa nggak dipraktekkan tuh ilmu itu nggak ada gunanya. Karena segala sesuatu itu butuh praktek. Dan yang praktek itu dirimu. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Aku tidak akan merubah satu kaum. Seolah-olah Allah tuh nggak punya daya gitu. Bukan Allah nggak punya daya, tapi adanya Allah itu pada saat tidak adanya kamu. Hatta, nah sampai kamu adalah tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Ma bi anfusikum. Kamu yang merubah. Bagaimana merubah tadi? Tahan napasmu. Menapikan dirimu. Menghilangkan meminta sebetulnya tadi menghadirkan dia karena dikatakan adalah orang yang meminta itu disebabkan adalah wa talabuka min ghairihi li wujudika bu'dika anhu dan engkau mencari kepada selain Allah cari ke orang ini orang itu padahal Tuhan sebegitu dekatnya dengan dirimu tidak kamu sadari. Jadi bahasanya bayangkan kalau kamu itu sedang digendong Tuhan gitu kan tadi. Tiba-tiba Tuhan yang maha gagah, maha kaya, hidup bersamamu bahwa makum. Kamu masih ngadu ke sono. Coba kira-kira menurut kamu, Bapamu yang maha gagah, maha ini, maha baik, dia gendong-gendong kamu kemana-mana. Mau kemana Pak? Saya mau minta tolong sama dia, tapi digendong sama dia. Coba kira-kira menurut kamu. Kata Bapamu ini anak tolol bener. Bapaknya nggak dianggap. Tadi semua, ya. Itulah sahabat. Memang dengan konsep-konsep sekarang ini, mereka kiai-kiai orang-orang yang paham Allah akhirnya metodologinya dianggap Tuhan itu seperti makhluk, berteriak-teriak semua. Ya.
Tuhan itu ada pada kedamaian. Tuhan itu ada pada kebeningan. Tuhan itu ada pada ketenangan. Kamu tidak bisa melihat dalamnya air danau. Permata yang ada di dasar danau. Selama danaunya kamu aduk-aduk. Begitu. Dengan permintaanmu, anggapanmu yang salah pada dia. Itu harus dilatih. Ya. Maaf, buat Abah sendiri pribadi. Pernah melatih itu sampai 8 tahun. Dari semua. Ya. Kamu kadang-kadang baru aja berapa minggu, berapa bulan kayaknya. Nah inilah kadang-kadang. Iya, tapi ada yang lebih baik dari Abah. Kadang-kadang 1 minggu udah. Tergantung kamu tadi kemampuan kamu. Maka tadi kata Allah, aku tidak akan bisa merubahmu. Sampai kamu yang merubahnya. Bagaimana merubahnya tadi? Maka kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Wadkur, ingatlah Tuhanmu pada jiwamu, bukan pada badanmu, bukan pada pikiranmu, pada jiwa. Bagaimana mengingat Allah pada jiwa? Hentikan pikiran. Tahan napasmu. Tekuk lidahmu. Rapatkan gigimu. Itu jiwa yang ngomong. Kalau mulut yang ngomong berarti jiwa yang mati. Otomatis tidak terkoneksi. Karena Allah itu berseberangan. Kamu ngomong, dia bisu. Kamu wujud, dia Adam. Kamu melihat, dia buta. Kamu mendengar, dia tuli. Kamu ada, dia tidak ada. Itulah yang dia katakan kan tadi. Mimma yadullu ka wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma. Dia menghalangimu dari perkara yang tidak. Ya kamulah penghalangnya itu. Tadi semua keberadaan tadi semua. Ya. Latih oleh kita. Kalau Allah menyuruhnya 2 waktu. Wadkur rabbaka. Ternyata sekarang oleh pengetahuan bagaimana perpindahan dari gelombang beta yang rame ke gelombang theta yang tenang. Tadi. Bagaimana mungkin di pikiranmu masih di terminal mau fokus mendengarkan satu klakson yang kamu inginkan. Sementara di terminal itu ngok, tetron, trin, trun, tren. Itulah kehidupan. Itulah rame. Itulah gelombang beta. Manusia itu sekarang udah terbuka, ya Allah, ilmunya. Sekarang ini maka kata Abah juga, ikuti ilmu pengetahuan hari ini. Karena itulah firman Allah yang nyata hari ini. Ya. Kamu itu masih belum bisa mendengar suara klaksonnya Tuhan. Karena terlalu banyak suara dari kiri, dari kanan. Maka sesuaikan dirimu. Muhammad bin Abdullah sampai membutuhkan Gua Hiro, Jabal Nur, untuk mencari ketenangan. Syekh Muhi Pamijahan, saya masuk ke dalam gua Pamijahan itu. Pangeran Diponegoro masuk ke dalam gua Selarong. Musa naik ke Jabal Nur, ke Bukit Tursin. Nabi Ibrahim lari ke padang pasir yang sunyi dari manusia. Maka itulah ada amaliyah yang Abah juga kerjakan bersama teman-teman di sini. Pergi ke pantai, duduk di kegelapan malam. Carilah tempat yang hening, yang damai dari semua. Walaupun kamu bisa ciptakan di dalam rumahmu sendiri, ciptakan kamar khusus buat kamu dengan dia. Kalau kamu mau dianggap khusus, jadikan Allah juga khusus buatmu. Jangan dianggap rata-rata, jangan dianggap umum semua. Untuk merasakan tadi kedamaian tadi, ketenangan tadi dengan diam. Karena bicara dengan Allah itu diam, la sautin la harfin, tekuk. Tapi prosesnya Abah sudah ajarkan la hayun la ilmu, serahkan pelan-pelan. Lepaskan cangkang kepalsuan tubuh ini. Kembalikan miliknya padanya. Itulah salah satu yang harus dikembalikan dulu. Kita terhalang karena pengakuan kepada sifat yang sebetulnya bukan sifat kita. Hidup sifat Allah, jangan diaku lagi. Wujud sifat Allah, jangan diaku lagi. Mendengar sifat Allah, jangan diaku lagi. Maka setiap amaliyah yang Abah sudah ajarkan adalah melepaskan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallim, la mawjudun bihaqi ilallah. Coba latih oleh kamu. Ya ibu ini mah Pak Edward dari Palembang ini sama ibu dari Bandung ini ya kemarin juga sama ingin ke Abah tapi juga mungkin karena uangnya tidak cukup dan lain sebagainya. Ya barangkali tiba-tiba dia masang niat iseng gitu kan. Ya itulah tadi kadang-kadang segala sesuatu itu bisa ketemu dengan iseng. Dan dulu pun Abah pun melakukannya begitu. Nah seperti Mas siapa itu yang di Jawa itu yang dengan cara mandi. Dan setiap orang silakan mengembangkan caranya masing-masing pada Tuhan yang ada pada dirimu sendiri. Dengarkan kata-kata hatimu. Jangan dengarkan pikiranmu.
Bicara dengan Tuhan bukan dengan pikiran, tapi dengan hatimu, sahabat. Tapi hatimu tergantung di sini. Ada cinta enggak? Kalau di sini penuh benci, dia nggak jali. Itulah masalahnya. Pertama, satu, menghilangkan tubuh aja satu persoalan. Yang kedua, menghilangkan tadi sifat-sifat yang bukan sifat dia, yang sudah mengisi rumahnya tadi. Maka disitulah letak keberhasilannya. Maka Nabi Muhammad pun dibelah dadanya, dibersihkan. Maksud dibelah dada, dibuang sifat-sifat yang ditakholi, sifat-sifat madmumah, sifat-sifat bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Sahabat, nanti mungkin awalnya tumpul. Maka Abah suka ajarkan berapa hal yang kamu bisa tuliskan. Sampai Abah menuliskan buku Tetes Embun Pagi. Tadi semua, ya. Tadi, itulah kisah perjalanan hidup gitu ya. Nah ini sahabat. Ya hari ini Abah udah canggih. Tadi buat Abah sendiri, nggak bisa ke kamu. Karena kamu yang harus melakukannya. Itulah kata Allah. Allah aja tidak mau melakukannya. Ingat itu sahabat. Jadi tolong pahami. Ya. Nah tinggal kalau kamu nanti sudah punya kesadaran bahwa Abah ini sudah tajalli dari dia. Nah itu tergantung nanti ada di hatimu. Saya yakin dengan Abah saya tuh. Ah iya. Abah juga punya daya dan kekuatan. Karena Abah udah mati. Tuh. Tinggal seberapa yakin kamu pada Abahnya. Nah itulah harus dipahami. Ya, kamu pandang ada orang yang tidak punya daya upaya tahap awal. Tapi nanti orang yang sudah mati semua. Maka daya upaya ada pada daya upaya Allah. Itu. Lillah, billah. Tuh. Setelah lillah, billah, ma'allah. Setelah ma'allah, la haula wala quwata. Pada saat dia la haula wala quwata, maka kekuatan itu ada pada dia. Karena dia hadir bukan dia. Nah inilah. Maka semuanya sahabat. Jadi ulama itu ada yang punya daya kekuatan, ada yang tidak punya daya kekuatan. Ulama yang sudah memfanakan dirinya pasti punya daya kekuatan. Karena yang ada Allah. Maka tadi melihat gurumu harus kau pandang. Wujudnya sebagai Rasulullah. Dan sebetulnya engkau sedang melihat Allah, lihat gurumu itu. Maka itulah kenapa dalam sholat ada robitoh. Maka pada saat asyhadu alla ilaha illallah, buat kamu yang belum sampai pada kesadaran sempurna, itulah robitoh. Lihatlah gurumu. Pada kesadaran gurumu itu. Karena kamu tidak bisa melihat Allah dan Rasulullah kecuali pada dia. Ingat itu sahabat. Ya. Betapa pentingnya punya guru yang sudah hidup dari semua. Ya. Kalau ya cuma menceritakan teori ya nggak ada gunanya. Nah disinilah sahabat kemudian beberapa hal yang harus. Nah ini mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun pika yumdihi. Tidak setiap nafas kau hembuskan kecuali pada yang terdapat takdir yang dia lakukan padamu. Siapa yang melakukannya? Kamu. Maka setiap individu ada harus melakukannya. Setiap individu oleh dirinya. Sampai Nabi Muhammad pun pada saat nangis ingin merubah pamannya. Nggak bisa. Selama pamannya tidak mau merubah. Innaka la tahdi man ahbabda. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi. Tidak memberikan hidayah. La tahdi man ahbabda. Tadi semua. Ya. Walakin Allah yahdi mayyasha. Sesungguhnya Allah lah. Tinggal bagaimana. Allah yang ada pada dirimu itu. Yang harus kamu aktifkan sendiri. Karena ini tentang jiwa. Karena setiap orang itu puroda, sahabat sebetulnya. Dari masing-masing. Kamu juga kerajaan Tuhan, Abah juga kerajaan Tuhan. Tapi kerajaan Tuhan Abah, kerajaan Abah pribadi udah roboh. Udah dibunuh, udah dihancurkan, dikaramkan, difanakan. Maka tinggal kerajaan dia yang ada. Adapun kesulitan kamu, kamu masih kerajaan dirimu. Tadi semua. Yang gubuk, yang panah, tadi semua. Ya, karena keberadaan kamu itu yang menghalanginya. Nah inilah yang harus pahami. Ya, maka kamulah yang harus merubah. Maka kata Allah, wadkur robbaka pinapsika. Tuh kan pinapsika. Berarti kalau begitu yang merubah itu jiwamu tadi, sinapsun tadi. Jiwamu itu yang harus dirubah olehmu. Karena pada bahasa lillah, lillah bukan lilillah, billah, ma'allah, kamu, setiap diri. Tadi semua, ya. Nah, untuk sulit, tadilah perlu guru itu untuk menyambungkan, untuk membantu setiap napasmu, setiap kesadaranmu bersama, satu hidup, satu udara, satu rasa, satu cinta. Barulah nanti pelan-pelan akan membantumu. Tadi semua, ya. Dengan robitoh itu.
Bahkan kalau Abah sudah ajarkan, lakukanlah kamu itu sebagai hamba, sebagai Abah gitu. Nah itulah, bisa juga. Bisa enggak berpikir, itu robito tadi semua ya. Sudah Abah ajarkan tentang robito ya, tadi semua ya. Jadi kamulah yang harus merubahnya. Ingat itu. Bagaimana merubahnya? Bukan kamu jago. Ya tadi Allah yang menerangkan tadi. Tawajuh, tafakur, tadakur. Setelah tawajuh, kamu tekuk lidah, tafakur. Siapa yang hidup, siapa yang wujud, siapa yang ini. Dalam diam, dalam ketenangan, kedamaian. Rasakan, rasakan. Sebetulnya nanti akan mulai terasa di kulit. Tiba-tiba bulu berdiri. Tiba-tiba kulit. Masuklah dari bulu ke kulit, kulit ke daging. Maka sekarang Abah selalu baca Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum. Seolah-olah sudah merasa. Akulah Ibrahim. Akulah Sulaiman. Oh, kalau udah aku Sulaiman, kaya kamu. Aku Sulaiman. Aku Daud. Baguslah suara. Aku Daniel. Hebatlah karomahmu itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu bukan dia aja. Dia datang dari sendiri. Maka silahkan cara Abah menyampaikan pasti nggak ada di tempat lain. Kenapa? Karena dia sendiri yang menuntut. Tidak ada sesuatu yang di mulut ini hanya kayak gini aja, kayak lip sync. Itu kan tadi semua. Ya. Maka Abah itu kalau ada gangguan saja dohir di sini, balik lagi ke Abah tuh, blank tuh, hitam, gelap, lep aja hilang. Karena yang bicara bukan Abah. Semua. Ya. Inilah yang harus barangkali mungkin tadi semua ada orang bilang Abah berani. Mana ada Abah berani? Dialah yang berani itu. Ilmunya luas. Ya, bukan mana ada Abah punya ilmu. Tadi semua. Ya. Kita tinggal seberapa kosongkah diri kita itu. Maka dia ada. Pada apa? Pada 99 namanya tadi. Dia Al-Ghani, dia Ar-Razak. Tadi semua. Pahami pada saat dia Ar-Razak, sadari kamu sebagai Marzuk. Tuh. Rasakan hubungan Razi dan Marzuk. Rasakan hubungan Abid wal Ma'bud. Rasakan hubungan Khalik wal Mahluk. Huluklah penyambungnya. Tuh. Sahabat. Ya. Jadi kan mudah. Itulah kenapa kata Abah, Al-Quran menggunakan kata yusrun untuk mudah. Bukan sahlun. Karena sahlun itu mudah dengan syarat. Tapi Allah menggunakan yusrun juga. Maka yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Yusrun. Artinya, hanya tinggal kamu kosongkan. Maka pendosa sebanyak apapun pada saat kosong, hilang dosa jadi wali. Robi Adawiyah contohnya. Syashiri Sakoti. Udail bin Iyad. Umar bin Khattab. Kurang apa contoh dari Allah? Dari semua. Tapi pelacur yang sangat luar biasa, tapi mampu melihat statik sebiji jarah amal sorga. Maka disinilah sahabat yang harus kamu sadari siapa dirimu tadi semua. Ya. Jadi langsung kepada melatihnya saja ya. Jadi masih banyak lah. Nah, makanya tadi, maka Syato'ilah ingatkan ya. La tastagribuku ala akdari madum tapi hadidar fa innaha ma'abrojat illa huwa mustahiku wasbiha wa wajibunatiha. Yang kau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuh itu, di dunia. Karena tubuhmu tidaklah melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifatnya dan konsekuensi daripada karakternya. Tadi semua. Bahkan muncullah ma tawaqqafa matlabun anta tolibu bi rabbika, permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengannya. Bagaimana meminta dengannya? Napiskan dirimu diam. Tadi semua. Wala tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika, dan permintaan tidaklah mudah bila engkau meminta dengan dirimu. Inilah yang harus dipahami oleh kita tadi semua. Ya. Maka dijelaskan lagi adalah min alamatil nujhi fi nihayatil ruju'u ilallah fi bidayati. Rujuk. Di antara tanda keberhasilan di akhir perjuangan adalah keberserahan diri. Rujuk. Tadi kan kamu kalau udah cerai ada rujuk. Nah ini rujuk dengan Allah. Ya. Rujuk dengan Allah, matikan dirimu. Rujuk tuh. Gitu. Hidup dengan Allah, matikan dirimu. Tadi semua. Tadi. Bagaimana matikan? Dengan penyerahan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Itu untuk rujuk. Tapi ucapannya itu dengan tekuk lidah. Tekuk lidah, rapatkan gigi. Sadari. Maka tadi dualitasnya kamu satukan dulu di dada. Di sini. Sekarang Abah cukup aja teorinya ya. Tadi semua. Udahlah, karena Abah sering ulang-ulang. Tapi tadi karena ada yang bernanyanya yang baru, maka Abah baca lagi hikamnya. Rujuk kamu tadi semua. Satukan. Tadi semua kata Abah juga. Adam, Allah,
dia, aku, kamu, dia, kamu, satukan. Pada titik ba, bikana makana, biyakunu mayakunu, wujudul awali bibi. Adam lebur pada Muhammad, Muhammad lebur pada Allah, seolah gitu. Baju lebur pada kain, kain lebur pada benang, benang lebur pada kapas. Udah satu tuh dari semua ya. Sebenar-benar itu rujuk dari semua ya. Adalah dengan melepaskan, karena selama yang luar ini nggak masuk ke dalam dia, terhalang oleh cangkang luar ini. Itulah kita mesti telanjang dan benar-benar bersih itu. Di situ kata Ebit ya. Jadi setelah kamu satukan, ulang lagi ya, berkali-kali ini semua adalah karena kita dualitas, kiri kanan, Ya'juj wa Ma'juj, maka kembalikan pada kamu adalah rujuk kepada Allah itu adalah dengan ketenangan, tekuk lidah, rapatkan gigi. Karena dia ada pada saat kamu mati. Maka innakum syatarona robbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Latih itu. Maka tadi ibu bertanya, bagaimana menajamkan batin? Ya tadi latih, gosok. Batu aja digosok, keluar sternya, cahayanya. Tadi semua ya. Kaca aja pakai celing, meja aja pakai ini. Lantai aja pakai SOS. Tadi semua ya. Karena semuanya tentang dadamu. Tadi semua di sini. Tadi, maka ada zikir syariat, ada zikir jahar, ada zikir hopi, ada zikir ruh, ada zikir ma'agoplatin, naik zikir ma'ayakdotin, naik zikir ma'ayakdotin, naik pada zikir hudurin, tadi semua. Ma'i hudurin, masuklah zikir ma'goibatin, ma'agoibatin, lalu zikir ma'musyahadah. Tadi semua, ya. Itulah lapisannya. Kayak ngelupis bawang. Kulit pertama, kan masih bawang lagi tuh. Kelupas lagi, bawang lagi tuh. Kelupas lagi, bawang lagi tuh. Sampai sebenar-benarnya bawang, kamu itu tidak ada. Gitu. Kamu kelupas. Yang ada hanya rasa. Wangi bawang. Rasa bawang. Itulah yang harus kamu latih. Lepaskan kulit pertama bawang. Kamu akan masih ketemu bawang. Gitu. Lepaskan lagi. Akan ketemu bawang. Sampai habis tuh lepasannya semua. Telanjangi. Baju menjadi kain. Kain menjadi benang. Benang menjadi kapas. Lepas semua dari semua. Ya. Tikar. Jadi anyaman jadi pandan. Lepas tadi semua. Lepas semuanya tadi semua. Jadi maka itu teorinya. Dalam prakteknya adalah ternyata mudah, sahabat. Tadi semua dengan menyatukan dualitas kita tadi yang selalu ke kiri ke kanan adalah menempatkan tangan di dada. Ya. Tadi semua karena tujuannya adalah untuk tadi menyatukan jempol dengan jempol, semua jari ketemu di sini, ya. Maka kamu adalah masuk latih, napas masuk, napas keluar. Latih aja dulu, latih itu. Jadi kamu niatkan tadi pada saat tadi, nah, makanya tadi harus disambungkan dengan mandi tadi semua. Guyur la ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku. La ilaha illallah, sucikan tubuhku 3 kali. Guyur lagi, Allah sucikan hatiku. Apa yang disucikan? Maka niatkan dengan air itu, ya Allah, dengan nur Muhammad pada air ini, dengan ma'unmu, maka aku mensucikan kekotoran yang ada pada kenajisan yang ada di dalam jantungku ini. Maka itulah di semua ya. Rasakan bahwa bersama jatuhnya air, maka jangan pandang air. Hanya nur Muhammad yang mensucikan nur Muhammad. Begitu. Ya tadi semua. Dan kemudian yang kedua, paling penting ini konsepnya. Sadari dulu kamu Muhammad. Kalau bukan Muhammad nggak ada semuanya. Ya, rasakan kepalamu mim, dadamu ha, udalmu mim, kakimu dal. Muhammad dari semua ya. Karena alif lam lam ha itu ada pada mim ha, mim dal. Ingat itu. Bukan sebagai Jono, bukan sebagai Usman, bukan sebagai Udin, kamu sebagai Muhammad. Ini yang harus kamu bangun rasa itu. Kesadaran sebagai Muhammad dari semua. Itulah kenapa doa sudah diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Itulah pasolli li rabbika wanhar. Sholawatkan tubuhmu sebagai Muhammad. Hadirkan dan rasakan tadi semua. Pada pejamkan matamu, telinga tadi semua. Dengan kalau yang sudah belajar liko, maka menutup matanya, menutup telinganya, menutup hidungnya, atau tanpa menutup dengan tangan pun bisa sebetulnya. Asal ruangannya gelap. Semua ya. Tadi semua. Itu bisa dilakukan. Dan itu dilatih. Tanya, coba lihat. Bagaimana kisah Muhammad datang ke Gua Hiro? Berapa bulan menurut kamu? Berapa tahun Ibrahim itu sampai melihat bulan, melihat bintang semuanya?
Itu udah ada proses, sahabat. Yang wahbiyun sekalipun ada proses, apalagi kita kasbiyun. Kita berjalan Allah itu secara kasbiyun. Tetapi ingat, orang yang sudah kasbiyun nanti akan wahbiyun sebetulnya. Yang udah asbab akan tajrid nanti itu. Otomatis gitu loh. Sebagaimana kamu dalam melakukan apa-apa. Nah selama ini manusia akan teriak-teriak kayak bohlam 5 watt. Ya PLN, berikanlah aku terang. Tapi kamu kapasitasnya masih 5 watt, saudaraku. Kesadarannya 5 watt. Itu masalahnya. Maka itulah Allah tidak akan memberikan batas kemampuan pada bohlam itu sebelum kamu merubahnya dari 5 watt ke 10 watt. Kesadarannya dari kesadaran 5 watt ke 10 watt, 10 watt, 20 watt. Kalau bisa kesadarannya adalah hilanglah dirimu, maka kamu sekarang cahaya yang mayyasha, sekendak dia, sekendak PLN. Bayangkan. Hari ini kamu dibatasi oleh watt dirimu sendiri, kesadaran dirimu sendiri. Maka ini yang harus terus dilatih, mandinya, kemudian menutupnya, terus latih, terus latih. Karena setiap orang itu punya masalah yang beda-beda. Cermin kolbunya itu adalah sudah beda-beda. Maka bagi teman, bagi Kang Ahmad yang sudah membuktikan semua dalam waktu singkat, karena kamu sudah baik hatimu dari semua. Sehingga pada saat engkau ajarkan caranya begitu mudah semuanya cahaya itu masuk, gitu kan tadi. Tetapi bagi orang yang bebel harus bertanya, itulah yang makin banyak bertanya makin sesatlah di jalan. Tadi sebut itulah makanya dengan Allah itu aneh bin ajaib, kebalikan. Makin bawel jauhlah udah. Tadi semua. Makin diam dekatlah udah. Karena diam itu tanda percaya. Kalau datang ke rumah bapamu, kata bapamu, kamu tumben gak minta? Enggak, Pak. Tadi, kamu mau beliin mobil? Ah, enggak, Pak. Biasa aja. Kamu mau apa? Tadi, gak ada keinginan apa. Saya yang penting ketemu Bapak. Gitu. Dan Allah itu kayak gitu tuh. Tadi semua. Bapak, tolonglah Bapak. Pinjam duit Bapak. Bapak. Lama-lama bapakmu jengkel itu. Semua ya. Coba kamu sadari pada anakmu sendiri. Sebetulnya kamu bisa praktek sehari-hari di rumah. Kamu punya 2 anak, lihat. Yang banyak menjengkelkan kamu tuh gak ada yang kamu kasih. Tapi yang gak pernah minta malah kamu ingin memberi. Itulah aneh kadang-kadang. Ya, saya rasakan sama. Coba. Ya. Nah. Begitulah cara melatih kita hubungan. Maka kenapa kata Allah selalu ingatkan kepada Bapak. Faida qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum abaakum. Sebagaimana kamu ingat bapakmu. Maka Tuhan itu ada wujudnya pada gurumu dari semua. Itulah bapakmu dari semua. Maka keyakinanmu ada harus kepada bapakmu itu gimana aturannya karena bapak. Tuh. Tadi semua. Kamu kadang-kadang datang itu untuk menyusahkan bapak, bukan menyenangkan bapak. Tadi semua. Harusnya menyenangkan bapak gitu kan tadi. Harusnya, mau apa enggak datang ke sini saya kangen sama Abah aja, rindu sama Abah gitu semua. Ingin menatap wajah Abah gitu. Ini bawa saya punya hutang. Waduh, itu anak yang kurang ajar itu. Oh, hutang diceritakan, kebahagiaanmu nggak ceritakan. Tadi semua, ya. Jangan salah kepada itu tadi semua. Tadi. Maka inilah ya konsep yang harus kita pahami dalam kehidupan, sahabat. Jadi marilah kita latih tadi semua ya. Cari ketenangan. Kalau kamu kira-kira di rumah nggak bisa menemukan, cari tempat yang buat kamu tenang. Karena air danau itu hanya kamu bisa melihat dalamnya dari danau. Kalau kamu ingin ketajaman batin, artinya apa? Memantulnya cahaya langit pada dirimu. Itulah pada air yang jernih itu. Langit bulan pun nampak di situ. Matahari nampak di situ. Begitulah cara ahli ruhani yang sudah bening batinnya. Maka terpantulah cahaya-cahaya Tuhan di alam ini semua. Nggak ada lagi rahasia. Semua kejadian bisa lihat di air itu. Apa yang akan terjadi. Karena berbayang semuanya. Karena ini tentang nur. Nur af'al Allah. Nur sifat Allah. Maka nur itu membutuhkan tempat pantulan yang bening. Tadi semua. Kalau tempat pantulannya kotor, apa yang bisa kamu lihat, sahabatku? Tadi semua. Ya. Ayo bahagia. Bahagia itu milikmu. Tapi kamu jangan mengharap-harap dari orang. Dari siapapun. Pada dirimu lah tadi. Wadkur rabbaka fi nafsika. Artinya jiwa, ruh. Kalau jiwa dan ruh berarti ya tekuk lidahnya, matikan kamunya, si Adamnya. Karena ini tentang Muhammad dan Allah. Yang harus kamu rasakan kehadirannya, Muhammad dan Allah. Biarkan dia. Kamu adalah cukup menyaksikan dan menikmati saja. Gitu kan tadi. Bukan sebaliknya kamu yang ngatur-ngatur tadi semua. Kayak wayang-wayang yang tidak mengerti, yang kurang ajar tadi semua. Ya. Jadi latih.
Kapan? Tadi Allah ngasih tadi. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Di waktu pagi. Sebelum tidur. Kenapa waktu tidur? Karena kamu tuh pikirannya sudah minimal, sudah res. Itulah masalah pikiran lagi. Semakin banyak yang kamu pikirkan, berarti si jiwa ini semakin goncang. Tadi semua. Ya. Maka kosongkan. Maka biasanya, maka pengetahuan membuktikan sebelum tidur itu gelombangnya sudah berpindah dari beta ke theta. Semua ya, apalagi bangun tidur itu paling bagus. Nah, kenapa Nabi nyuruh bangun di sepertiga malam terakhir itu? Karena hening semuanya. Pada saat hening itulah sesungguhnya kamu sedang tajam bersama dia. Tinggal kamu tekukan lidah, tarik nafas, tahan dirimu. Tadi semua. Kata Abah, kalau mau pakai tahajud ya silakan, tapi jangan tahajud malah kamu yang nyembah dia lagi, ngaco lagi tadi semua ya. Tapi kalaupun pakai cara tahajud, sholat rasakan. Bagaimana dari takbiratul ihram. Ihramlah dirimu. Tubadilah kamu. Rasakan pada gerakan. Karena itulah kenikmatan sholat sesungguhnya. Merasakan bagaimana dalang menggerakkan kamu. Jangan mendahului dalang. Tapi rasakan oleh kamu gerakan-gerakan dalang nyata pada gerakmu. Itu melihat piilnya pada tubuhmu. Melihat asmanya pada hatimu. Karena kamu sadar sebetulnya yang menggerakkan aku bisa ruku sujud ini. Sadari dulu sebelum melakukannya. Tadi semua. Supaya kamu rasakan dalanglah yang melakukannya. Itu tubadil namanya. Berganti peran dari isim fa'il ke isim maf'ul. Tubadil sahabat. Rasakan kehadirannya. Terus pelan-pelan. Dan nanti kamu akan menemukan cara masing-masing. Setiap orang akan diajarkan. Wah tadi. Setiap manusia adalah. Apa namanya. Allah akan ajarkan ke setiap diri. Tadi semua. Ya. Maka nanti cara Abah bisa jadi beda dengan cara kamu. Itulah cara Musa, cara Isa, cara Ahmad, Muhammad beda. Semua ulama. Imam Syajili, Imam Tasawuf Qadir. Semuanya beda. Bahkan Abah pun dengan Abah Anom, guru Abah. Sudah mulai beda sekarang. Kalau beda itu. Oh beda. Nah itulah. Kekoplokan orang Torikot. Tadi semua. Dikiranya beda. Padahal tadi kayak Nabi Muhammad mengajarkan semua caranya sama tapi lahirlah cara yang berbeda. Ali dengan Jahar sebut Qadiriyah, Abu Bakar Naksabandiyah dengan Hopi itu, Umar Satoriyah, Bilal bin Rabah Ahadiyah. Dia cukup dia ngalahin sama Ali, dia enggak digedok, enggak. Ahad, 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 ahad. Ada lagi Muad, hak, 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 hak. Itu muncul dari dirinya. Bukan mengada-ngada tadi semua. Karena dia mengajarkan kamu tadi semua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul allamal insana ma lam ya'lam. Kamu diajarkan langsung olehnya. Asal tadi latihnya. Ya, tadi semua. Jadi untuk sementara begitu ya. Jadi cara melatih liko adalah setelah melepaskan tadi semua. Carilah kedamaian tempat. Kalau Buya Sakur itu mencari hutan tadi semua. Di hutan kayak Abah kemarin di pinggir pantai yang gelap tadi semua. Duduk di antara pergantian malam tadi semua. Ya, kamu tenangkan setengah jam saja duduk dimanapun. Ya, silakan. Maka tadi kenapa para petapa-petapa itu cari gua? Itulah tadi semua. Dan wali-wali itu nggak ada yang jadi wali di masjid. Ingat itu. Nggak ada nabi yang rasul di masjid. Semuanya itu di gua. Ingat, karena masjidnya udah ada pada diri. Innama ya'muru masjidallah. Itulah masjid Allah kamu hadirkan tadi semua pada dirimu. Masjidil Aqsa pada dirimu. Masjidil Haram ada pada dirimu. Baitul Maqdis ada pada dirimu. Baitul Makmur ada pada dirimu. Maka tinggal kamu cari. Nah kalau Abah itu melatihnya adalah punya ruangan. Pakai kain hitam. Kalau enggak kamar kamu cat hitam. Bikinlah 1 meter kali 1 meter buat kamu duduk. Yang penting kamu tenang. Tadi semua. Satukan dengan kegelapan malam. Tadi semua. Latih hilangkan. Semakin lama kamu duduk dalam kegelapan. Bercahayalah yang dari dalam. Ya. Setelah kalau ayah saya mengajarkan tubuhmu adalah kucing. Si jiwamu itu adalah tikus. Tikus tidak akan keluar selama kucingnya masih berjaga. Nah itu tidurkan kucingnya. Supaya tikus keluar. Itulah kenapa pada saat kita tidur jiwa kita pergi keluar. Nah, disebutlah mimpi. Ya. Itu benar-benar kamu keluar itu. Tapi ruh masih di situ.
Tadi semua hayat, hidup masih di situ. Tapi yang keluar adalah jiwamu, jalan-jalan. Allah sedang memperlihatkan kepadamu kekuasaannya. Aku genggam tadi semua jiwa orang yang sedang tidur dan aku kembalikan pada saat dia bangun. Itulah kamu doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kamu nggak ngerti aja sesungguhnya. Kenapa jiwa untuk keluar? Karena kamu mati, tidur tuh tadi semua. Nah, bagaimana tidur dalam kesadaran tadi semua? Artinya tidur dengan mematikan dirimu, maka sekarang kamu ada. Karena tadi kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu semuanya tidur. Ketika mati barulah dia bangun. Telat. Makanya kenapa sekarang pusing karena lagi tidur, lagi mimpi berjalan, mimpi hidup, mimpi berumah tangga, mimpi punya anak, mimpi semuanya. Tidak realita kehidupannya. Tadi semua. Ya. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur dan ketika dia terbangun dari tidur, maka dia semua ya. Ayo bahagia, ayo bahagia, ayo bahagia. Mudah bahagia itu. Hanya tinggal melahirkan tadi. Maka kata Abah, apa sih ruginya melepaskan kemarahan tadi semua? Apa sih ruginya belajar untuk sedekah? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadiminal ghaid. Menahan marah, wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Cuma itu yang Allah minta. Maka mulailah kamu mengikis tadi semua, ya. Lapisan kepalsuan, keakuan, ya. Itu saja, barangkali sudah lebih 15 menit ya sahabat. Jadi nanti secara tahapan buat teman yang nanti mau hadir acara At-Taqwa nanti Abah akan ajarkan. Maka tadi dalam At-Taqwa itu kan diajarkan, dijajahkan, cara dipraktekkan bareng. Maka disinilah Abah mengundang beberapa teman-teman yang dekat yang bisa menjangkau adalah tadi minimal kewajibanmu adalah 1 bulan sekali adalah hadir di At-Taqwa itu. Itu baru At-Taqwa 2 kali, nggak ada hasil. Aduh. Itu. Kenapa tadi soal inilah manusia. Padahal Allah sudah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Bagi orang yang sungguh-sungguh pasti ada jalan. Maka yang kedua, luruskan niatnya dalam at-taqwa itu. Karena at-taqwa itu kata Abah juga mengawinkan dohiron wa batin. Ada sholawat dan sholat. Dikir dan sholawat. Maka tadi dikirnya dengan la ilaha illallah 70.000 diberjamaahkan. Sholawatnya 4.444 tadi diberjamaahkan. Supaya dohiron wa batinan kamu satukan. Tadi semua ya. Karena selalu pirok selama ini. Tadi semua. Tidak pernah menyatu. Nah hanya dikira at-taqwa. Tapi tadi semua. Maka niatnya. Kalau niatnya nggak lurus pasti. Sekali 2 kali. Udah gitu. Aduh ya Karim. Inilah ya sahabat. Manusia itu kurang sabar. Dalam berproses ya. Tadi semua sehat semua. Abah doa terbaik dari Abah semua. Jadi yang bicara adalah tidak lebih baik dari siapapun, bukan mengajari siapapun. Yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Yang bicara tidak lebih berilmu dari yang mendengarkan. Yang bicara tidak, pokoknya. Nah, ini bahkan inilah yang harus dilatih oleh kita. Jangan pernah merasa baik. Kata Imam Ghazali, bahkan kamu jangan merasa lebih baik dari iblis sekalipun. Ya, karena pada saat kita masih merasa lebih baik dari orang buruk, nah, gitu. Itu kita ini belum sadar, gitu kan tadi. Karena kita berarti kebaikan itu perbuatanmu, ya. Jadi kalau seandainya itu yang ada, ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.